Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gua Sahnas. Gue Maudi di Talk Santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, pada malam hari ini tuh kita ada suatu pembahasan yang menarik lagi bersama gestar kita yang udah pernah muncul nih di episode sebelumnya. Hai, kembali lagi juga. Terima kasih untuk Maudi dan juga Sahnas yang mengundang aku kembali ya. Kita mau bahas sesuatu hal yang bakalan relate sih di umur-umur kita sekarang ini. Dulu kita mikir kalau kenal sama seseorang atau temenan sama seseorang itu mereka akan dukung kita selamanya gitu. Tapi ternyata di umur-umur yang sekarang ini bikin gue personal itu realize kalau nggak semua teman bisa dukung lo di setiap era lo gitu. Kadang mereka tuh berhenti ngedukung lo di era tertentu aja. Misal kayak ketika lo achieve sebuah achievement baru, ntar mereka mulai sedikit iri atau mungkin kayak nggak terlalu support lagi sebelum lo punya apa-apa gitu. Ya nggak sih? Gimana Nas? Ya, karena ada kesenjangan gitu ya. Karena mereka kenal kita sebelum kita punya apa-apa kan. Kayak kita masih plain aja. Nah, ketika kita udah capai sesuatu dan mereka belum, nah itu sih kadang agak sedikit gimana gitu. Dan hubungan itu udah nggak akan sehangat itu lagi hubungan pertemanannya. Gue ngerasa orang yang dulunya tuh deket banget, tiba-tiba auranya tuh kayak langsung berubah jadi asing atau suka langsung ngehakimin pas kita tuh lagi ada di suatu titik terendah kita. Nah, mungkin dia kan nggak suka ya sama achievement kita. Nah, tapi ketika kita lagi ada di titik terendah kita, dia tuh langsung menghakimi karena ngerasa sok pernah deket sama kita dulu gitu. Lo sendiri tuh pernah nggak kayak gitu aja? Kalau aku sih ngerasanya lebih ke setiap era itu emang punya circle-nya masing-masing sih. Jadi kayak misal dari pertumbuhan kita tuh dari misalnya SMP ke SMA yang paling kelihatan perbedaannya sih di era itu sih sebenarnya, di era SMP dan juga SMA. Di SMP tuh banyak tuh teman-teman deket, yang deketnya tuh deket banget, yang sampai main ke rumah, saling nginep gitu juga kan. Nah pas ke SMA aku tuh ngerasa kayak aku punya teman dekat lagi, tapi teman SMP aku tuh juga teman dekat gitu. Cuman emang ketika aku sudah masuk di era-era SMA itu, memang mungkin karena hubungan pertemanan tadi nggak dijaga gitu ya, karena udah jarang ketemu, udah jarang main lagi. Emang dari misal segala achievement baru atau pengalaman kita hidup baru yang kita punya di masa SMA, emang kedengarannya tuh mungkin terlihat mewah gitu bagi orang-orang yang memang udah kita nggak sering keep in touch lagi gitu kan. Cuma kalau menurut aku sendiri sih, untuk teman-teman yang iri atau menghakimi ketika kita jatuh, itu alhamdulillah aku belum pernah menemukan sih, atau mungkin kalau di belakangnya kita nggak pernah tahu. Cuma kalau dari di depan aku sih alhamdulillah belum ada. Cuman yang aku yakini sendiri tuh memang setiap eranya kita emang ada orang-orangnya gitu, jadi nggak sama. Kalau kalian masing-masing gimana nih? Apakah mengalami hal yang seperti diceritakan tadi? Nas, gimana? Kalau gue personally belum pernah sih ya, alhamdulillah gitu. Soalnya kayak kalau misalnya gue tiba-tiba ada dalam satu lingkungan pertemanan, di saat gue punya achievement apa nih gitu, terus temen gue yang gue anggap dekat ternyata itu gue ngelihat ada sinyal kayak ketidaksukaan gitu, gue langsung kayak ini ternyata tidak cocok buat dijadiin teman dekat gitu. Langsung membatasi diri karena kita harus punya kontrol atas diri kita. Kita nggak bisa nganggap semua orang itu adalah teman dekat di saat dia aja tuh nggak bisa nerima kita. Kalau lo sendiri gimana, Modi? Mungkin kalau menurut gue tuh lebih ke saat era kemarin dia beneran teman kita gitu. Cuman kita kan tumbuh ya, manusia tuh selalu tumbuh, dan teman itu nggak bisa ngikutin pertumbuhan kita. Maksudnya kayak dia lebih suka jadi teman yang cuman di zona yang happy doang. Ketika ngelihat kita tumbuh, dia kurang nyaman atau malah mungkin nggak suka dengan perubahan itu. Menurut gue gitu sih. Dan kalau buat soal ngejudge itu ya balik lagi karena dia nggak bisa atau nggak siap untuk menerima pertumbuhan kita. Jadi ya kalau gue sendiri nggak pernah tahu ya ada teman kayak gitu atau enggak, karena gue nggak terlalu pay attention dengan pendapat orang lain gitu tentang apakah teman gue akan mensupport atau enggak. Yang penting keluarga gue atau orang terdekat gue, ya selagi mereka masih support atau masih ada lah orang yang support kita, ya udah nggak usah terlalu mikirin orang-orang yang akan ngejudge ketika kita ada gagal atau gimana sih, kalau menurut gue gitu. Nah, pertanyaan gue tuh sekarang gini, kenapa ya kita baru sadar kalau ada temen yang bisa diajak tumbuh dan ada temen yang cuman bisa diajak ketawa-tawa atau nikmatin hidup doang gitu? Apakah memang eranya atau kayak gimana gitu menurut kalian? Oke, kalau dari aku pribadi sih
memang semakin dewasa, apalagi di era-era perkuliahan sampai ke umur kita sudah menginjak kepala dua inilah ya, banyak banget sih emang teman-teman yang perlu dikotak-kotakan lagi gitu ya. Maksudnya teman mana yang pantas untuk kita curahkan tuh permasalahan mungkin tentang keluarga atau untuk cocok buat happy-happyan aja. Itu sebenarnya memang perlu dipilah-pilah sih. Kalau aku sendiri juga sebenarnya sampai saat ini alhamdulillah temennya banyak, tapi nggak semuanya tahu permasalahan hidup aku gitu, dan nggak semuanya tahu progres hidup aku gitu, karena hanya ada 1-2 orang yang aku percaya kalau kayaknya kalau aku cerita ke dia bisa kasih advice yang baik, bisa kasih feedback yang baik buat aku. Karena udah aku percuma ya kalau kita cerita sama teman kita, atau ke semua teman kita yang kita dekat, kalau kita nggak bisa memastikan apakah mereka bisa kasih feedback yang positif. Kayak tadi yang sudah di-mention di awal ya, kalau semua orang tuh nggak semuanya seneng, walaupun title-nya teman, tapi nggak semuanya tuh seneng sama achievement kita. Jadi aku tuh selalu pilih-pilih dulu mana sih sekiranya teman aku yang enak nih buat diajak tumbuh bareng-bareng. Pernah tuh aku sempat clash sama temen di kuliah gara-gara permasalahan dia nggak diajak Zoom meeting, gara-gara waktu itu kita mau ada magang MSIB ya, waktu di era kuliah itu ada magang namanya MSIB, terus kita tuh harus memenuhi 21 kuota. Nah untuk nyari kuota itu aku dan dua orang temanku yang lain memutuskan buat Zoom meeting biar kita bisa sharing-sharing bareng, kira-kira perusahaan ini bagus nggak ya. Nah pada saat itu aku nggak kepikiran buat ngajak dia, karena ya menurut aku dia nggak cocok aja untuk membahas itu semua. Tapi ternyata dia tahu, dan waktu itu dia sempat long text aku panjang banget di WA ngomongin tentang pengkhianatan dan semacamnya. Karena apa ya, aku sama dia tuh nggak begitu dekat, kita tuh sebenarnya cuma temen satu kelas doang gitu, nggak sedekat itu. Pas dia ngomong soal dikhianati dan sebagai ditinggalkan dan lain-lain, harusnya aku jadi mikir gitu, kenapa sih orang-orang lain tuh nggak bisa paham gitu pilihan orang lain, untuk orang lain tuh berhak loh memilih teman kepada siapa dia mau tumbuh gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang lain atau teman kita kalau dia nggak ngajak kita, ya udah berarti memang lo cocoknya buat diajak main doang gitu. Jadi jangan maksa untuk selalu terlibat gitu sih kalau aku sendiri. Coba Ya, kalian. benar-benar setuju. Jangan memaksa diri untuk selalu terlibat gitu. Karena kita juga harus sadar diri, ada kapasitas kita nggak di situ tuh untuk terlibat. Karena banyak dari teman kita itu tuh nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya nggak punya kapasitas diri. Mungkin terdengarnya kasar, tapi kita yang namanya tumbuh, kita butuh sama-sama yang setara gitu loh. Karena kan kita pengen bertumbuh, tapi kalau misalnya kita narik orang yang di bawah kita, itu tuh cukup berat. Sementara kita aja tuh mau berusaha, tapi dianya itu belum sadar nih kalau dia itu gak punya kapasitas untuk itu gitu loh. Dan dia juga nggak mau tumbuh. Permasalahannya adalah dia nggak mau tumbuh dan dia nggak sadar kalau dia tidak punya kapasitas itu. Ketika tidak dilibatkan, ya merasa kayak, wah lo jahat banget gitu, lo nusuk gua gitu kan. Ya kalau menurut gua itu tadi peristiwa kayak apa ya, kita analogikan itu kayak masa berlaku pertemanan itu ya normal nggak sih menurut kalian? Kayak wajar aja kalau setiap orang itu ada masa berlaku atau expired date-nya gitu lah, atau harus menjadi teman dari awal sampai akhir gitu? Normalnya tuh menurut kalian gimana? Kalau aku pribadi sih kalau expired kayaknya enggak sih ya. Kalau status pertemanan tuh kayaknya nggak akan pernah expired. Cuman lebih ke ya udah, kalau nggak dijaga ya perlahan-lahan makin pudar tuh. Kalau ketemu lagi juga jadi canggung, nggak ada topik gitu kan. Jadi ya kalau nggak dijaga pertemanannya dan emang udah beda frekuensi, ya jadi hancur aja gitu. Memang karena udah tidak ada kesamaan lagi dan gap pengalaman kita udah jauh banget. Misal dia temen di era SD gitu, terus aku nih udah kuliah gitu kan, dan dari masa SD sampai kuliah tuh aku nggak pernah tektokan, paling cuma jadi penonton story, dan kalaupun ketemu lagi mau bahas apa kita juga nggak tahu gitu. Jadi kalau sekedar status pertemanan aku expirednya nggak ada, tapi ya itu kedekatannya itu yang ada expirednya, mungkin nggak akan sedekat dulu lagi. Oke, kalau menurut lo gimana, Nas? Kalau gue kalau dibilang temen itu, gue langsung ngebayanginnya adalah sebuah kayak temen banget gitu loh, temen deket gitu. Kayak beda cuman sama kenalan gitu. Jadi ketika timbul pertanyaan pertemanan itu, gue langsung nangkepnya adalah sebuah emang teman-teman pertemanan yang hangat sekali, yang kita tuh deket dan kita akan selalu ngejaga pertemanan itu gitu loh. Tapi pertemanan itu mau gimana pun kita usahakan untuk tetap saling terhubung selamanya, akan ada kok satu masa itu tuh akan expired gitu. Di saat orang-orang yang menjalin pertemanan ini itu sudah tidak dalam frekuensi yang sama lagi.
kadang kan kita dalam suatu circle pertemanan itu ketika teman kita lagi dapat suatu penghargaan, itu kan pasti akan ada rasa senang dan ngerasa kayak wah gila keren banget gitu loh, apresiasi gitu. Tapi kadang juga ada orang nggak suka ngelihat pencapaian orang tersebut gitu. Pernah nggak ngerasa ada temen yang lo anggap deket banget ternyata itu diam-diam ngerasa seneng lihat lo pas lagi jatuh atau kayak panas lihat lo sukses tadi? Kalau temen deket kayaknya nggak ada ya, karena kalau aku sendiri tuh temen deketnya sebenarnya dikit banget yang deketnya deket banget gitu. Cuma ada nih, ini kayak aku dapat infonya dari Maudi sih sebenarnya ini. Jadi sebenarnya ini teman nggak terlalu deket. Kamu harusnya ingat Mod, teman nggak begitu deket pada saat masa-masa SMP kita dulu. Jadi waktu kita lagi ambisiusnya nih untuk mencari sekolah lanjutan, pada saat itu kan kita lagi rame-ramenya pengen masuk Man IC ya kan, masuk Man IC. Terus yang yang dipilih itu adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh kepala sekolah gitu, dan yang dipilih pun hanya yang ranking berapa ya, aku juga lupa deh syaratnya itu seperti apa. Dan aku ngerasa itu sebuah keajaiban aja, aku bisa masuk tuh ke bagian orang yang direkomendasikan gitu. Padahal sebenarnya kayaknya kalau secara ranking aku tuh kayaknya keluar dari range-nya deh kayaknya ya, seingat aku. Nah terus aku ingat banget itu si Sahnas manggil ke kelas bilang, ini ada satu lagi siapa yang mau daftar gitu. Iya, kalau kamu inget Nas, itu kamu yang manggil ke kelas. Aku bilang gitu. Terus udah akhirnya kumpul lah tuh di kelas, ruangan kelas 8 satu ya, aku lupa deh, pokoknya kelas 8 yang sendirian deket kolam itu. Kita kumpul bawa-bawa segala macam udah, dan nggak lama ya udah kita tes segala macam, kita berjuang lah tuh dengan ribuan orang lainnya. Dan ya udah aku ngerasa itu takdir aja sih. Terus aku dan 2 orang lainnya, kayaknya kalau yang lulus murni itu ada 3 orang deh, aku sama 2 orang lainnya. Terus yang lainnya tuh cadangan. Nah mungkin si orang ini nggak expect aja aku yang nggak masuk range rekomendasi kok bisa lulus gitu kan. Terus dia mempertanyakan lah hal itu ke Maudi. Awalnya ya aku sebagai manusia tuh, apalagi menurut aku ya itu teman aku, apalagi kita tuh kelasnya nggak pernah terpisah ya dari kelas 7 ya sama si orang tersebut Mod, ya kan, kita nggak pernah terpisah dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Aku ngerasa deket-deket aja sampai dia mempertanyakan ke Maudi, itu si Puja di IC baik-baik aja. Emang dia pertanyaan kayak gitu kan Mod, dan aku ngerasa itu pertanyaan yang meremehkan ya sebenarnya, kelihatan banget. Terus aku bilang, kenapa dia nanya kayak gitu? Aku bilang gitu, nggak tahu gitu. Terus aku langsung mikir, dulu dia daftar Man IC juga nggak ya? Aku mikir, oh ternyata emang dia daftar juga gitu. Ya udah, ternyata memang orang yang iri atau yang nggak suka lihat pencapaian kita tuh sebenarnya ada, cuman ya di depan baik-baik aja, tapi di belakang ternyata dia juga mempertanyakan. Tapi maksud aku untuk orang-orang yang seperti itu yang mungkin menonton, stop lah, maksudnya nggak usah mengajak orang lain untuk ikut mempertanyakan prestasi seseorang gitu, ya nggak sih? Maksudnya kayak menurut aku tuh nggak ada loh orang iri yang terang-terangan. Orang iri itu dia akan ngajak orang lain buat ikut iri juga gitu. Ya, benar setuju banget. Nah dan juga setelah itu aku udah yang kayak lost respect aja sih ke orang kayak gini gitu. Maksudnya ya gue mau jadi apapun di sekolah itu suka hati gue kan, maksudnya apa urusannya sama dia gitu. Terus udah sampai setelah saat itu mau dicerita tentang hal tersebut, ya udah kayaknya nggak ketemu dia lagi deh habisnya. Oke lah, mungkin secara di hati kecilnya itu ya mungkin, kan gue lebih ranking gue lebih tinggi gitu. Dan menurut aku sih ada keterlibatan Tuhan dalam fase-fase hidup seseorang. Jadi menurut aku untuk iri sama pencapaian orang lain tuh nggak berhak aja, karena selain dia mempertanyakan kapasitas aku, dia juga mempertanyakan takdir Tuhan gitu. Itu sih satu-satunya pengalaman yang orang iri gitu. FYI aku lupa. Masa lupa? Nah, kalau sekarang ini kan lo udah tahu nih, ada temen yang di depan tuh dia kayak mensupport, tapi ya padahal dia di belakang mempertanyakan juga nih kualitas diri lo gimana. Gimana cara lo membatasi membatasi diri dari orang-orang yang kemungkinan akan berbuat hal seperti itu? Kayak ada nggak sih boundaries yang lo tetapkan biar orang-orang tuh nggak semudah itu untuk ngejudge atau mempertanyakan kualitas diri lo gitu, dengan lo nggak oversharing achievement lo? Kalau aku sendiri sih lebih menyembunyikan prosesnya ya. Jadi kalau achievement menurut aku wajib dipamerin sih. Kalau misalnya proses, kalau misalnya kayak ya udah pas kita masa-masa MTS dulu ya semua orang akan tahu proses kita seperti apa, karena kayak satu kelas, cara memperoleh nilai pun kita juga bersama-sama gitu kan. Wajar aja dia mempertanyakan, karena mungkin dia menilai kualitas diri aku ketika kita selama sekolah itu kan. Cuma kalau di era-era sekarang ya belajar juga sih dari pengalaman-pengalaman yang dulu untuk meminimalisir ekspektasi orang lain, dan juga
rasa iri itu menurut aku dengan cara menyembunyikan prosesnya. Karena ketika orang nggak tahu proses hidup kita seperti apa, dia ketika iri dia tuh jadi nggak bisa apa ya, memberikan alasan kenapa sih bisa iri gitu. Maksudnya tuh gini, kalau si orang tadi nih pas di zaman kita SMP dulu, dia iri ke aku karena dia tahu perjalanan aku tuh nggak berhak loh untuk dapat hal itu, karena dia ngerasa dia lebih baik daripada aku dari segi ranking gitu. Cuma kalau di saat-saat sekarang gitu ya, orang jadi nggak bisa nilai karena nggak tahu proses kita. Mungkin aja keren ya dia sekarang bisa keluar negeri, ya udah kita gitu doang pengen deh keluar negeri, tapi kita nggak bisa judgement dari ininya, dari prosesnya. Perasaan dia bodoh deh kok bisa keluar negeri, nggak bisa, karena dia nggak tahu proses kita seperti apa di balik itu, karena emang udah nggak ada apa ya nggak ada pemberitahuan lagi, dan dia nggak tahu proses di baliknya seperti apa gitu aja sih. Jadi cara buat membentengi keirian orang lain dengan cara menutupi prosesnya sih. Dia nggak punya referensi soal diri lo, gimana caranya bisa achieve achievement itu ya. Benar-benar. Betul. Lo punya pemikiran kayak gitu gara-gara kejadian yang pada waktu itu, atau ada hal lain yang melatar belakangi itu? Atau itu menjadi sebuah pilihan lo tanpa melibatkan kejadian yang masa lalu tersebut? Itu adalah sebuah pilihan untuk supaya lebih bijak aja, agar merasa tidak perlu terlalu banyak sharing hal-hal yang menurut lo itu ya sesuatu yang belum pasti lah gitu. Kayak misalnya tadi lo bilang mau tiba-tiba kuliah keluar negeri, target lo untuk kuliah keluar negeri itu sebenarnya kan belum pasti. Jadi lo pengen sharing itu sesuatu yang udah pasti aja. Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya belajar dari pengalaman juga sih sebenarnya. Maksudnya apa ya? Ketika kita achieve sesuatu, pasti orang yang ngelihat itu nggak cuma sekedar komentar, dia keren ya, dapat ini, dia keren ya, berhasil ini. Nggak akan sebatas itu, pasti dia juga mempertanyakan proses kita di belakangnya gitu loh. Pasti dia akan nih kayak komentar di Instagram artis aja, kayak amalan apa ya yang dia lakuin. Oh iya benar-benar. Bisa sebahagia sekarang. Orang-orang tuh pasti akan mempertanyakan hal apa yang dilakukan oleh seseorang yang sukses itu sampai dia bisa sebahagia sekarang gitu. Nah, aku lebih nggak mau yang dinilai itu prosesnya gitu. Maksudnya kayak, aku aja belajar 24 jam, dia cuman, aku kalau lihat story-nya belajar main terus tuh, tapi kok bisa dia yang dapat beasiswa. Nah, aku lebih nggak suka proses aku yang dinilai orang lain ketimbang achievement-nya. Jadi biarlah orang menilai achievement kita sambil mempertanyakan, kenapa ya dia bisa ada waktu SMP. Nah, jadi gapnya jauh tuh, dia nggak bisa nilai lagi tuh perjalanan kita di balik achievement itu apa. Jadi aku lebih sudi dia sekadar iri sama achievement aku aja tanpa menilai proses di belakangnya itu apa gitu sih. Berarti bisa disimpulin itu sebenarnya juga ada suatu pembelajaran dari kejadian masa lalu, dan lo yang semakin dewasa juga semakin lebih bijak lagi untuk nge-share sesuatu gitu, supaya tidak banyak menimbulkan prasangka buruk gitu terhadap diri lo sendiri. Biarlah orang melihat hasilnya aja tanpa harus melihat proses di belakangnya itu seperti apa. Iya, biarlah proses itu jadi asumsi orang banyak gitu. Apa terserah gitu. Asalkan memang apa ya? Karena kalau proses kita yang dijudge itu menurut aku ini sih yang paling sakit tuh di situ sih. Ketika proses itu udah berdarah-darah masih aja dibanding-bandingin, masih aja direndahin, itu lebih menyakitkan ketimbang mereka iri sama pencapaian kita aja gitu. Apalagi kalau itu teman dekat gak sih? Itu kayak kalau teman dekat kita yang tiba-tiba kayak ngejudge kita, kayak ngejudge proses kita, itu tuh kayak sakitnya tuh luar biasa gitu. Kecewanya tuh luar biasa. Di depan support aja gitu, ternyata di belakang pun dia mempertanyakan temennya sendiri, dan aku tuh gak layak sih jadi teman. Ya sih, pada akhirnya semakin dewasa tuh ya kita makin paham kalau nggak semua orang tuh layak untuk diberitahu segalanya tentang kita kan. Kayak jaga jarak tuh bukan berarti kita benci, atau ya mungkin sedikit benci ya, cuman kayak tapi itu lebih ke cara kita tuh menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Kita nggak mau ada orang-orang toksik ini di sekitar kita ya kan. Nah, gue rasa sih ya obrolan kita hari ini sampai di situ dulu. Menurut lo gimana? Ada pernyataan terakhir nggak nih soal topik kita yang kali ini? Dari gue adalah ketika teman lo itu sudah tidak support lagi atau ada secuil aja rasa ketidaksukaan terhadap achievement lo, ya udah itu langsung aja di cut aja. Dia bukanlah teman dekat lo gitu, bukan teman yang baik. Mungkin cukup sebagai teman biasa aja atau sekedar relasi gitu. Jadi kita nggak perlu musingin orang-orang yang tidak memberikan kontribusi apapun terhadap hidup kita sendiri gitu, karena kita hidup sudah sulit gitu, jadi jangan dibawa sulit lagi. Overthinkingnya udahan dulu, sampai jumpa di pusing selanjutnya. Bye-bye.